bagian sini juga dia sudah terdapat bearing ya. Kalau yang real biasa bearingnya nggak seperti ini ya. Oke guys, tadi gue udah ngebahas soal si Vertigo. Nah, sudah penutupan. Kali ini gue akan lanjut lagi part kedua. Gue males pembukaan lah. Nah, biarin aja. Jadi di sini akan gue bahas si BC dari Ryobi Magic Star 120L ya. Tapi jangan sedih sobat-sobat handler. Untuk yang sering memakai handle sebelah kanan, di sini juga ada kode dengan 120R. Karena barangnya ada di sana, gua nggak bawa, gua ini aja. Jadi di Ryobi Magic Star ini dia ada dua pilihan handle, ada handle kiri atau sebelah kanan dengan kode 120 left, 120 right ya, oke. Di sini kalau kita lihat ya si Ryobi Magic Star 120L. Nah, ini adalah versi ya, ini versi murahnya dari Zoner ya. Nah, belum. Zonernya udah murah. Sobat handler. Ini Ryobi ngeluarin lagi BC yang harganya lebih murah lagi pada Zoner. Nah, bayangin aja tuh, keren nggak tuh Ryobi kan? Nah, terus langsung aja gue baca dari speknya dulu ya. Spek dari Ryobi Magic Star 120L itu dia terdapat 5+1 stainless steel bearing ya. Jadi bearingnya itu sudah full stainless ya, 5+1. Terus ada terdapat one way instant anti reverse system. Nah, habis itu juga ada ultralight durable and high strength composite. Habis itu ada ceramic elliptic line guide avoid line damage ya. Habis itu ada high strength CNC aluminium spool smooth and flick running. Habis itu ada accurate and durable gear system smooth running gear performance. Habis itu ada magnetic brake system silky smooth running to avoid mesh line. Nah, terus kalau untuk gear ratio dari Magic Star 120L ini ada di 7.0/1. PE nya yang dipakai atau line capacity itu ada di 2,5, ada di 150 meter, PE 3 ada di 150 meter, PE 3,5 ada di 120 meter. Maksimum deras dari reel ini ada di 6 kilo ya. Nih, kalau mau lihat ya langsung. Oke, langsung aja kita buka ya penampakan dari Ryobi Magic Star 120L. Oke, ini adalah penampakannya ya. Ini adalah penampakan dari Ryobi Magic Star. Kebetulan yang tangan gue ini adalah dengan kode 120L atau handle di sebelah kiri ya. Oke, lihat, keren kan? Terus di kotaknya juga terdapat pouchnya Ryobi. Oke, langsung kita bungkus saja. Ini barang kita bungkus. Ini adalah Ryobi Magic Star 120L ya. Kita bisa lihat full black ya. Kalau dilihat sini adalah full black ya, keseluruhan dia full black. Keseluruhan full black, ada pengunci ini ya, berwarna gold dengan tulisan warna gold ya, kelihatannya manis ya tuh. Di bagian pengaturan tension dia ada list berwarna gold. Habis itu di start draftnya itu dia ada di ada guratan warna goldnya ya. Oke, jadi di sini adalah Ryobi Magic Star itu menggunakan sistem brake-nya magnetik ya. Terus di sini kita bisa membuka ya, kita bisa buka. Nah, bukanya itu bagian bawah ya. Kita bisa buka bagian magnetnya ya. Sistem magnetnya ini adalah sistem dari magnetic brake-nya ada di sini ya. Pokoknya semua pengaturan keluarnya benang segala itu ada di sini ya. Terus di bagian sini juga dia sudah terdapat bearing ya. Kalau yang reel biasa bearingnya nggak seperti ini ya. Kalau untuk di reel BC biasa ya, yang setahu gua ya, reel tidak bearingnya tidak seperti ini. Coba kalau kita buka dulu. Oke, dia mempunyai bearing yang sudah tertutup dengan sealnya, jadi kita bisa lihat. Nah, dia bagian sininya sudah tertutup ya, jadi aman ya jika terkena air ya.
terutama air yang salt water. Sobat-sobat angler, ya sobat-sobat angler kan pasti tentunya sering memakai juaraan BC ini kebanyakan di sungai ya untuk mancing casing toman atau di air payau ya, seperti berburu predator baby GT kan biasanya yang masih ukuran 5 jari ini ya, kebanyakan dia kan bermain di muara ya, kebanyakan muara mangrove ya, dia lebih banyak di sana ya. Apalagi sobat-sobat angler yang penggila mancing mangrove jack, nah tentunya di situ kan airnya payau. Nah, otomatis air dari spool ini akan masuk ke sini. Sedikit banyaknya pasti masuk, tapi tenang aja, dia akan aman ya karena sudah memakai sistem bearing seperti tadi yang gua kasih lihat di video, sudah ada sealnya. Nah, di bagian dalam spoolnya, nih bisa lihat nih di bagian dalam, di bagian spool bagian dalam nih ya, dia si bearingnya ya, si bearingnya sudah menggunakan ada sealnya juga ya, sama seperti yang ada di bagian rumah dari magnetic brake systemnya ya. Oke, di sini spoolnya ya, spoolnya emang enteng kok spoolnya ini. Kita masukin lagi, kita tutup lagi ya, tutup. Nah, jadi di sini kita tinggal jelaskan fungsi-fungsinya ya bagi sobat angler yang masih ingin belajar di dunia casting ya. Memang dunia casting itu banyak digemari oleh sobat angler ya. Tentunya anak-anak dari kalangan anak muda sampai orang tua ya. Tetapi bagi anak-anak muda yang ingin belajar mancing casting tapi dengan memakai perangkat bait casing ini emang rada susah untuk dipelajarinya. Karena kenapa? Di saat kita casting itu kebanyakan settingan yang salah itu sering menjadikan itu backlash. Apa itu backlash? Backlash itu adalah pas backlash itu adalah benangnya itu yang pas kita, misalnya kita casting nih, gua nggak ngerti bahasa rapi jadi gua kasih istilah aja ya, namanya suka-suka gua yang membahas ya, paling penting dipahami oleh sobat angler ya. Jadi pas kita melempar ya, kita kan rilis begini, tekan kan, rilis hitam apa di jempol, set, kita lempar nih, kita casting, set. Nah, pas lure itu udah jatuh di air, nah posisi spool ini dia tetap masih jalan nih, otomatis dia akan terjadi backlash, kusut di sini, set, kusut. Nah itu adalah teknik yang susah gampang untuk pelajari bagi sobat-sobat angler yang baru atau ingin belajar dunia casting tapi memakai reel ini. Gua aja yang waktu pakai reel bait casing aja masih kesusahan ya. Kadang pas lempar ya masih ada backlashnya, masih ya gitulah, kita sama-sama belajar sini. Cuma gue share pengetahuan gue aja pas gue memakai reel ini ya. Jadi di bagian sini ya, kalau sobat angler bisa lihat di bagian samping itu dia ada angka ya, dari di sini adalah minimum sampai maksimum dari 0 sampai 9 ya. Jadi di sini adalah, kalau pahamnya gua, ini adalah pengaturan untuk kita keluarnya benang ya. Jadi kalau nggak salah itu 0 itu dia ngelos banget. Nah biasanya kalau 1, 2 itu dia untuk mengatur benang itu keluarnya berapa banyak ya, sesuai target ya. Biasa sih kalau gua pasang tuh di antara angka 5 ya, biasa sih ngepas aja di tengah-tengah. Kalau pasang 5, gua casting di mana tujuannya pas aja ya. Kecuali sobat-sobat angler untuk casting jauh banget, bisa dipakai di nomor yang lebih kecil. Jadi itu benangnya itu akan keluar dari spool itu ngelos banget ya, sampai aturannya ini sesuai. Nah, habis itu ada lagi, sebenarnya yang terjadi backlash itu ya bukan dari sini ya. Harus yang kita perhatikan adalah settingan dari tension sini. Nah, ini adalah tensionnya, pengaturannya. Ini adalah yang sering diperhatikan. Jadi ini harus pas. Jadi sangat sederhana sih sebenarnya ya untuk menyetting BC ini supaya tidak terjadi backlash. Jadi sobat-sobat angler tinggal ambil
joran ya, joran kita pasang dengan posisi sudah ada benangnya di sini ya. Terus sobat-sobat angler pasang seperti memancing seperti biasa. Habis itu sobat-sobat angler pasang lure yang diinginkan ya. Pasang lure yang diinginkan, misalnya sobat-sobat angler pakai lure ukuran 20 gram atau berapa gram ya. Tinggal pasang. Nah, nanti tinggal sobat angler cara pengaturan untuk backlash-nya tinggal kita ambil jorannya seperti ini. Gue kasih contoh ya, salah satu ya. Ini contoh aja ya. Namanya peragaan. Jadi sobat-sobat angler tinggal dengan posisi berdiri, sobat-sobat angler ya. Misalkan ini ya apa namanya? Rod BC misalnya. Kalau ketegek ini ya, misalnya ya. Terus sobat angler tinggal ambil reelnya dengan posisi seperti ini ya. Kita berdiri tegak, naikkan sedikit tangannya, naikkan sedikit seperti ini. Habis ini sobat-sobat angler buka bagian free buat spoolnya ya, buat benang keluar. Nah, habis itu untuk tension sebelah sini ya, kita posisikan di paling ngelos ya, paling ngelos dulu. Nah, jadi sobat-sobat angler tinggal buka nah, jadi pas lure itu jatuh ke dasar. Nah, jadi bisa dilihat masih backlash kita setting lagi dari sini, kita kencengin lagi dikit. Kita peragain lagi seperti ini, masih backlash, kita kencengin sampai dia benar-benar lure itu jatuh di tanah ya, di tanah dengan jarak segini ya, 1 meter atau 2 meter ya, sampai dia nggak backlash. Nah, itu berarti settingnya udah benar ya. Itu cara setting gua ya. Mungkin sobat-sobat angler yang masih belum paham pas gua jelasin di video, mungkin next gua akan main casing nanti akan gua kasih cara mudah setting basis supaya nggak backlash itu seperti apa, itu lah jelas. Oke. Sudah jelas ini bagian tensionnya. Nah, dan di sini adalah bagian dari drag ini ya, apa sih dibilang star drag ya. Nah, jadi ini adalah untuk mengatur ketika kita untuk mengatur fight dengan ikan ya. Jadi sama dengan sistemnya drag knob di spinning, tapi di sini adalah star ya. Kenapa dibilang star? Karena bentuknya seperti bintang seperti ini ya. Star drag ya. Jadi kalau kita kencangkan, jadi spool ini dia akan mati ya. Jadi nanti sobat-sobat angler sama kayak basicnya sama kayak spinning reel. Jadi kalau untuk fight sama ikan, lihat ikannya mau kasih benangnya itu keluarnya semana free-nya. Jadi kita langsung tinggal setting di bagian start drag ini ya. Oke. Dah, mungkin segitu aja video review dari Ryobi Magic Star 120L. Kalau suka tolong komen, like and subscribe channel Mancing Eddy. Okay, see you next time. Bye bye.